Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Indonesia. Ketika Pak Prabowo terpilih menjadi presiden, ada kalangan yang menilai bahwa otoritarianisme Orde Baru akan kembali. Mengapa demikian? Karena Pak Prabowo Subianto adalah menantu dari Presiden Soeharto, presiden kedua yang berkuasa selama 32 tahun di Indonesia dan dianggap otoriter dalam menjalankan pemerintahannya. Yang kedua, Pak Prabowo Subianto dianggap terlibat dalam kasus penghilangan jejak mahasiswa Trisakti pada tahun 1998. Selain itu, Pak Prabowo Subianto adalah mantan militer yang bisa saja menyisihkan beberapa militer itu ke dalam sendi-sendi institusi pemerintahannya nanti. Pakar politik internasional dari Council on Foreign Relations mengatakan bahwa dia tidak yakin demokrasi Indonesia semakin membaik di tangan Pak Prabowo. Dia bisa menghancurkan demokrasi dan memerintah secara otoriter. Untuk membantah tudingan-tudingan itu, ikuti terus video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sejak Indonesia merdeka di tanggal 17 Agustus 1945 sampai saat ini, Indonesia telah mengalami 3 masa. Masa pertama adalah masa Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden pertama kita Soekarno, dan masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto selama 32 tahun, dan masa reformasi yang dimulai sejak 1998, era runtuhnya Soeharto sampai sekarang yang telah dipimpin oleh beberapa presiden. Di setiap masa mempunyai tantangan masing-masing. Di Orde Lama, beberapa tantangannya adalah: yang pertama, kembalinya para penjajah yang seolah belum mengakui kemerdekaan Indonesia menyerbu republik ini, namun mendapat tantangan-tantangan luar biasa dari berbagai daerah sehingga republik ini masih bisa dipertahankan. Kemudian yang kedua adalah berdirinya gerakan separatis seperti DITI yang dilakukan oleh Kartosurya di Jawa Barat dan berpengaruh ke beberapa tempat di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Musakkar. Kemudian yang ketiga dan yang sangat bersejarah adalah makin berkembangnya Partai Komunis di Indonesia yang kemudian di parlemen sangat berpengaruh dan hampir saja mengganti negara ini menjadi negara komunis di tahun 1965, yang merupakan juga bagian dari penyebab turunnya Soekarno dari tahta Presiden Republik Indonesia dan digantikan oleh Presiden Soeharto yang berkuasa 32 tahun. Kekuasaan yang terjadi selama 32 tahun itu juga mempunyai banyak tantangan. Di antaranya yang pertama adalah di saat Soeharto berkuasa, dia harus menghilangkan semua jejak-jejak komunis karena ditakutkan akan berkembang kembali dan menyerang kembali Soeharto, sehingga menghabisi mereka yang terlibat di dalam pergerakan komunis itu, termasuk tokoh yang sangat bersejarah adalah D.N. Aidit, Nyoto, dan kawan-kawan. Tantangan yang lain adalah karena Soeharto begitu inklusif dan menjalankan pemerintahan mirip dengan otoritarianisme, sehingga para cendekiawan-cendekiawan di Indonesia juga mulai mengkritik bahwa demokrasi di Indonesia itu dibungkam hingga mencapai puncaknya pada tahun 1998 yang menjadi motor penggerak gerakan mahasiswa menyerbu istana dan menuntut Presiden Soeharto untuk turun dari tahtanya. Lalu di tahun 1998 itu terjadilah era reformasi
dan kemudian selanjutnya presiden itu dipilih langsung oleh masyarakat Indonesia. Dan di era ini juga punya banyak tantangan, karena salah satu yang paling sangat menonjol adalah tentang kebebasan pers, tentang kebebasan berpendapat, dan ini juga adalah menjadi salah satu tantangan. Dengan kondisi tersebut, apakah Pak Prabowo bisa dengan semena-mena melakukan atau menjalankan pemerintahan secara otoriter? Saya kira itu sulit dilakukan, karena hukum akan tetap berjalan meskipun dianggap ada intervensi kekuasaan, tetapi akan berbeda di era keterbukaan informasi seperti saat ini. Netizen akan menghujat informasi begitu cepat, dan pemerintahan akan dicaci maki ketika tidak berbuat adil. Sehingga untuk membantah daripada tuduhan-tuduhan bahwa otoritarianisme akan kembali, saya pikir itu sulit untuk dilakukan karena eranya yang berbeda. Saya pribadi berpendapat bahwa mengapa Soeharto begitu inklusif dalam menjalankan pemerintahannya, karena dia belajar dari Orde Lama bahwa dengan memberikan tempat atau ruang yang seluasnya untuk sebuah organisasi berkembang sebagaimana yang dilakukan oleh Soekarno pendahulunya, maka itu menjadi cikal bakal sebuah konflik-konflik besar, karena setiap gerakan berharap keinginannya yang terjadi, tidak ada kompromi-kompromi di antara mereka. Mereka saling sikut menyikut agar tujuannya tercapai. Seperti itu. Walaupun saya bukan pendukung Prabowo, tetapi saya mencoba objektif, karena salah satu ciri intelektual itu adalah objektivitasnya dalam melihat suatu hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.